Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang Maha Penyayang lagi Maha Merahmati, yang Maha Baik lagi Maha Memberi, yang rahmatnya melingkup segalanya. Kasih dan sayangnya tak terbilang, nikmat demi nikmatnya berketerusan, anugerah demi anugerahnya tak mungkin kita mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian tidak akan mampu membilangnya. Karena itulah mari senantiasa kita wujudkan kesyukuran yang sebenar-benarnya hanya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya kepada Al-Mannan Al-Wahhab, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di subuh ini, sejak tertidurnya kita sampai duduknya kita di masjid ini, nikmat demi nikmat darinya sudah tidak akan mungkin kita menghitungnya. Apalagi kalau mau dihitung dengan yang telah lalu, belum lagi yang akan datang. Tertidurnya kita saja sudah merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan khusus, wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah jadikan tidur kalian subata, sesuatu yang mengistirahatkan kalian, menenangkan kalian. Lebih dari itu, terbangunnya kita nikmat besar tersendiri yang berapa banyak penduduk kubur sangat mengharapkan terbangun itu. Sangat mengharapkan terbangun walaupun sesaat. Kita masih dibangunkan jamaah, dihidupkan. Tertidur
tadi itu nikmat besar. Tidak ada yang bisa menggantikan fungsi tidur sampai saat ini. Makanan apapun, obat apapun, kegiatan apapun, dan semuanya paham diri kita bukan pemegang tidur. Yang memegang tidur hanyalah sang pemilik hidup dan kematian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihidupkan kita nikmat teramat besar jamaah. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahi kita terbangun hidup lebih dari yang lainnya. Sebab di antara kita ada yang terbangun hidup solat, ada yang solat malam, solat witir, ada yang berdoa, berzikir. Minimal terbangunnya kita langsung terfikirkan masjid. Ibnu Qayyim, para ulama menyebutkan salah satu cara mengetahui apa dan bagaimana hati kita, apa yang besar, apa yang hebat dalam diri kita, maka lihat apa yang teringinkan, terfikirkan saat kita terbangun. Pasti itu perkara besar itu. Saat kita terbangun, langsung masjid, terfikirkan. Sambayan deh, masjid deh, berjamaah deh. Itu nikmat besar yang diharapkan dengannya kita masuk satu dari 7 orang yang saat dibangkitkan di padang mahsyar mendapatkan naungan khusus. Yang tak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'alliqum bil masajid. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Dari mana kita tahu ikatan itu? Salah satunya dan sangat nampak saat terbangun. Langsung masjid, itu kuat itu. Itu nikmat besar. Hanya jamaah, tidak semua orang yang mau ke masjid bisa ke masjid. Tapi kita sampai bahkan sudah sholat, itu nikmat besar tersendiri. Allah inginkan kita datang ke masjid sehingga kita diberi bukan sekedar kehendak, tapi diberi juga kekuatan, diberi juga kesempatan, dan dituntun ke masjid. Setiap nikmat ini jamaah tak terbilang nilainya. Dan Masya Allah sangat nampak setiap nikmat ini tidak kita miliki. La haula wa la quwwata illa billah. Semata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ditambah sholat witir, sholat ini, Masya Allah. 2 rakaat sebelum subuh saja, 2 rakaat sebelum subuh saja, Nabi SAW menegaskan melalui ucapan beliau yang teramat mulia, raka'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik, khairun, lebih baik dengan kebaikan yang sangat berlebih dari dunia beserta segala isinya. Ini kata khairun tidak ditahu batasnya. Batas tertingginya tidak ditahu. Batas terendahnya saja yang bisa dipahami dalam kalimat itu. Dunia beserta segala isinya
Di atas itu batas terendahnya. Batas tertingginya tidak ada yang tahu. Mungkin 2 kalinya, mungkin 3 kalinya, mungkin 1000 kalinya, mungkin 100.000 kalinya, mungkin 1.000.000 kalinya. Dunia beserta segala isinya. Apalagi kalau hanya sekedar jabatan saja. Kedudukan jadi presiden itu hanya dunia. Hanya sebahagian dari dunia beserta segala isinya. Kalau seandainya kita yang punya emas yang di free food, emas yang ada di, pokoknya dimanapun yang ada di desa, kita yang punya. Nah kita apa? Hanya secuil saja dari emas yang ada di dunia. Itu emasnya. Belum nikelnya, belum batu baranya, belum minyaknya, belum ininya, belum ininya, belum. Dunia beserta segala isinya rendah dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Itu pun 2 rakaat sebelum subuh, Nabi hanya baca apa? Sunnahnya baca, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Singkat sekali, tidak disuruh baca suratul Baqarah untuk dapat yang itu. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Surah yang paling mantap kita cancang. Kalau mau cancang-cancang ini surah. Singkat sekali. Tapi lihat nilainya berapa. Kalau kita paham ini saja, maka cukup memahamkan kepada kita Islam tak tertandingi. Hanya dalam Islam amalan sedikit berlipat tiada tandingannya. Dalam syariat sebelumnya banyak sekali kemuliaan Allah, tapi dalam Islam banyak sekali itu berlipat-lipat lagi. 2 rakaat sunnah, belum lagi sholat subuhnya berjamaah, subhanallah jamaah. Lebih dari itu kita disempatkan apa? Dzikir, doa, istighfar. Dan saat ini kita berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu secara tersendiri nikmat terbesar dalam kehidupan dunia. Banyak ungkapan para ulama saat mengungkap ungkapan-ungkapan yang kadang dengan lafaz tidak ada lagi makna hidup seandainya tidak ada ini, tidak ada ini. Atau mereka ungkap nikmat terbesar hidup adalah ini dan ini. Pasti disebut nikmatnya mengambil ilmu, berada dalam majlis ilmu. Nikmat terbesar di akhirat apa? Surga. Satu-satunya tempat dua tempat yang Nabi SAW sebut sebagai taman surga. Yang pertama yang diperbutkan orang saat pergi ke masjid Nabi, Raudah. Sebab Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara mimbar dan rumahku taman dari taman-taman surga. Nabi yang bilang, kita sangat percaya dan pasti benar. Makanya orang berlomba mau sholat di situ, mau berdoa di situ, mau untuk apa? Bisa dengan sebab itu betul-betul meraih taman surga di akhirat. Yang kedua, Nabi sebutkan sebagai riyadul jannah, taman-taman surga adalah majlis ilmu. Tempat disampaikannya firman Allah Subhanahu wa taala. Itu taman. Tempat disampaikannya, diajarkannya petunjuk-petunjuk Nabi pembawa rahmat bagi alam semesta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu taman-taman surga. Dan memang benar, itu nyata itu. Nyata
Dilihat dari beberapa sisi bahwa dia taman. Pertama, kalau orang masuk taman kan enak, bahagia. Orang dalam majelis ilmu tenang itu. Susah-susah duduk jujur ikhlas mau mendengarkan firman Allah, itu keluar itu hilang itu. Nah kalau pain ranna hilang itu, tenang. Majelis ilmu memang taman. Nah, sisi yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bilang surga itu khi'an, tanah datar, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tanah datar luas. Wa ghirasuha, tanamannya yang ada di atasnya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di mana kita dapat ini? Subhanallah, di mana kita bentuk? Kita tanamkan dalam majlis ilmu. Kita dengarkan firman Allah. Oh iya, subhanallah, bertambah subhanallah. Itu subhanallah yang sebenarnya. Yang saat berzikir muncul semua ilmu itu. Subhanallah, walhamdulillah. Ada penjelasan, begitu dia dengar, alhamdulillah, bertambah alhamdulillahnya. Ada penjelasan Allahu Akbar yang bertambah. Ada penjelasan la ilaha illallah yang bertambah. Maka apa? Bertambah bangunannya, kebunnya di surga. Sehingga benar majelis ilmu taman dari taman surga. Syukuri nikmat ini jamaah. Dan ini hanya ada dalam Islam. Hanya dalam Islam. Kita raih kemuliaan besar ini. Sedikit tetapi berlimpah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati umat beliau dengan apa? Ummatum marhumah. Umat yang dirahmati. Kalau rahmat Allah turunkan kepada umatnya Nabi Nuh, Rasul pertama diutus, tapi sedikit. Demikian umat Nabi dan Rasul setelahnya. Rahmat Allah turun, berlimpah, tidak bisa dihitung. Tetapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat yang dirahmati ini, lebih berlimpah lagi. Berlipat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan perumpamaan apa yang saya bawa dengan kemuliaan umat-umat terdahulu. Kata beliau, kamathali rajul ista'jara ajir. Seperti seorang lelaki ista'jara al-amil, buat akad sewa dengan pekerja. Apa akadnya? Siapa yang kerja dari pagi sampai siang, maka dapat 1 qirat. Salah satu penafsiran 1 qirat, 1 gunung. Pokoknya tidak tanggung-tanggung didapat. 1 gunung itu pemberian yang tidak bisa dihitung nilainya. Maka kata Nabi, fa'amilatil yahudu, maka orang Yahudi yang mengambil itu. Ini orang Yahudi, bukan orang Yahudi sekarang. Orang Yahudi yang mengikuti betul Nabi Musa. Beriman kepadanya. Mereka beramal hidup di atas kemuliaan besar. Kemudian buat akad lagi dengan pekerja yang lain. Siapa yang beramal untuk saya, kerja untuk saya dari siang hari
Wah, ini panas-panasnya. Tapi sampai sore saja. Seperduanya dari yang tadi. Siang hari sampai sore. Singkat tapi woi, bam. Maka dapat sama. Segunung pula satu qirat. Fa'amilatin nasara, kata Nabi. Maka orang Nasara mengamalkannya. Seperti ini amalannya. Besar sekali. Tidak bisa dihitung. Kemudian muncul penawaran selanjutnya. Siapa yang mau bekerja? Dari sore sampai menjelang maghrib. Lebih singkat, lebih sejuk. Itu waktu sore, itu waktu yang berlalu kayak berkedip saja. Dan di situ orang capek-capeknya orang itu kalau mau keluar juga sore itu. Itu sore itu takutu mamiyah. Pokoknya yang betul-betul kutu saja itu di rumah, nongkrong, tidur. Waktu sore itu pokoknya orang habis kerja saja dari pagi sampai siang pulang, sore waktu main bola ini. Main bola juga keluar keringatnya lebih banyak lagi. Itu kekuatan sore itu. Sejuk lagi, enak lagi, nyaman lagi, singkat waktunya. Tetapi dapat qiratain, 2 gunung. Woi, berlipat-lipat. Satu gunung saja tidak bisa dihitung. Ini ditambah lagi, dilipat gandakan. Maka kata Nabi, fa'antum hum. Maka kalian yang melakukan itu. Protes yang pertama dan kedua. Kenapa dia dapat lebih banyak? Sementara kami kerjanya lebih banyak. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan perumpamaan Allah yang menyuruh kita. Apa jawabannya? Apakah saya mengurangi haknya kalian? Oh tidak, malah sangat lebih sudah. Terus, adapun yang saya lebihkan ini, maka itu adalah keutamaanku yang saya anugerahi kepada siapa yang saya kehendaki. Tidak bisa protes. Orang kasih kerja, ini jam kau dari pagi sampai siang 1 juta. Wih, langsung itu. Pagi sampai siang kerja 1 juta. Ayo tidak pikir-pikir. Beruntung sekali itu. Ayo dari siang sampai sore 1 juta. Wih, tidak pikir-pikir itu. Terus dia pekerjakan lagi orang ketiga. Dari sore sampai ini 10 juta. Protes yang pertama dan kedua? Pantas protes yang pertama dan kedua? Nah, tidak pantas protes. Memang akan muncul protes. Apa? Hasad. Ngapa nak? Tapi tidak pantas proses. Protes tidak pantas. Sebab 1 juta itu sudah tidak ada orang gaji seperti itu. Keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini jamaah berlipat-lipat. Ya umur kita kalahlah dengan umat-umat terdahulu. Apalagi umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya berapa? Wallahu a'lam umurnya. Yang disebut dalam Quran masa dakwah. Itu masa dakwah itu. Ada orang sebut umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Itu salah baca. Itu masa dakwah. Diangkat jadi Nabi dan Rasul, berdakwah sampai turun azab 950 tahun. Kalau umurnya sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, berapa memang? Setelah selamat, berapa memang? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Tapi umur dakwah saja itu sudah 950 tahun. Wih.
Tapi memang orang-orang dulu juga besar-besar ya. Berapa tingginya Nabi Adam? Nah itu situn 60 atau 70 dira ini. Satu ini. Hitung nih, orang taksir sekian puluh meter. Lebih pohon kelapa. Itu benar itu. Itu benar itu seperti itu. Tapi dosa menyusut kita ini. Jadi seperti ini sekarang. Kita turunan Nabi Adam menyusut dosa. Tetapi jamaah, walaupun umurnya singkat, tapi bisa berumur lebih banyak dari umat terdahulu. Satu kali Lailatul Qadar berapa memang? Khairun min alfi syahr. Berapa itu? Ini biasa sering sekali itu salah paham itu. Kalau dibilang khairun min alfi syahr berarti sama dengan 1000 bulan. Siapa yang bilang sama? Jelas-jelas Allah bilang khairun lebih baik, sama. Mana reken-reken salah-salah. Tapi pun nadoi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Ukuran terendah itu ilmu ukuran terendah. Ukuran tertinggi khairun itu tidak ada yang bisa batasi. Sekali beramal di situ khairun lebih baik daripada 1000. Bisa apa? 1001 ke atas. Bisa 2000 masuk. 10.000, sejuta, dan tahu batasnya. Kembali kepada kekuatan, keluasan keikhlasannya, hebatnya amalan, dan seterusnya. Itu untuk satu malam. Kalau berulang Lailatul Qadar, atau dia melakukan amalan-amalan yang sama dengan Lailatul Qadar. Kalau pergi haji umrah, habis-habis lagi. Sekali sholat di Masjidil Haram, berapa kali sholat di sini? Berapa kali sholat di? 100.000 kali sholat. Kita 100.000 kali sholat subuh di sini, baru sama 1 kali sholat subuh di sana. Kira-kira berapa tahun 100.000 kali sholat subuh di sini? Sekitar 270 berapa itu? 78, 76, 74 tahun. Untung-untung kalau kita dapat 74-nya. 274. Sekali sholat subuh di sana. Itu hanya ada dalam Islam. Pelipat ganda. Hanya kalau mau ke sana doi, Pak. Tapi kalau orang masalah umur, lihat orang sakit itu. Lihat orang sakit. Kalau ada yang ditawarkan sama malakul maut, saya tambah umurmu sekian hari, bayar aku sekian. Bayar itu, biar berapa itu? Ini jelas-jelas ini ditawarkan umur bertambah ini. Bertambah banyak. Ke sana, bayar sekian. Kan perlu uang pesawat, uang hotel, uang makan, dan seterusnya. Untuk berlipat umur. Kembali jamaah. Itu semua keutamaan hanya ada dalam Islam. Keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaanku, kata Allah, yang saya beri kepada siapa yang saya kehendaki. Kita yang dikehendaki mendapatkan kemuliaan besar tak tertandingi ini. Tinggal jamaah, apa balasan kita terhadap nikmat besar ini? Apa kesyukuran kita terhadap nikmat besar ini? Jawabannya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, jamaah. Sedikit itu. Kalau banyak orang bersyukur, tidak cukup ini masjid.
Berapa penduduk muslim BTP? Berapa banyak masjid? Tidak cukup masjid. Akan kerepotan pengurus masjid, pembangunan. Tidak akan cukup. Tapi yang ada sekarang, kerepotan pengurus masjid mengajak orang masuk sholat. Kenapa? Kurang kesyukuran terhadap nikmat agama ini. Banyak-banyak orang bersyukur, kalau sudah datang malakul maut, baru mau bersyukur. Tapi syukur saat itu tidak ada manfaatnya. Saat di alam barzah, minta kembali, menyesal dan menyesal, tidak ada lagi penyesalan, manfaat. Saat dikumpul di padang mahsyar, ya laitani qaddamtu li hayati, baru berandai-andai, duhai seandainya saya mempersiapkan untuk hidup saya yang sebenarnya. Dia baru sadar hidup yang sebenarnya, hidup di akhirat. Apalagi manfaatnya jemaah. Sebelum penyesalan itu muncul, maka selama nyawa kita, nafas kita masih ada, ayo manfaatkan. Ini kesempatan besar, nikmat besar ini untuk berada di atas kebaikan, kemuliaan Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau orang ingat, saya di atas Islam, ada kesempatan berada di atas Islam, itu alhamdulillahnya itu tidak ada habisnya itu. Alhamdulillahnya itu tidak ada habisnya itu. Kalau dia lihat, alhamdulillah, saya bisa begini, alhamdulillah, saya sudah bisa sholat, alhamdulillah, saya sudah bisa ini. Apalagi kalau sudah haji, sudah umrah, alhamdulillah. Apalagi kalau double-double, alhamdulillahnya habis-habisan sudah itu. Tapi banyak-banyak kita hanya pandai alhamdulillah pun nadoi. Berapa banyak nikmat itu kepada kita? Kenapa? Nikmat agama kurang alhamdulillah. Tapi kalau ada orang yang kasih, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bagus juga. Alhamdulillah. Allah beri nikmat. Dia menganggap nikmat hanya uang. Padahal uang berapapun banyaknya akan sirna, harta berapapun banyaknya akan sirna. Tidakkah kita mempersiapkan nikmat yang tidak sirna? Tidakkah kita mempersiapkan nikmat yang tidak akan habis? Nikmat agama, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Innad dina indallahil Islam." Sungguh agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Yang Allah ancam, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapapun yang mencari agama, pedoman hidup selain Islam, maka selamanya tidak akan pernah diterima. Sekedar tidak diterima, itu sudah rugi besar. Tapi ternyata tidak sampai di situ ruginya. Allah lanjutkan, "Wa huwa fil akhirah minal khasirin." Dia di akhirat termasuk orang yang kekal dalam kerugian. Rugi besar jemaah. Berada di atas kelalaian dalam hidup ini. Ingat jemaah, berapapun panjangnya hidup di muka bumi, tetap teramat singkat. Dalam Al-Quran diungkap. Bagaimana ungkapan orang-orang di akhirat dalam Quran? Bagaimana Allah ungkap hakikat dunia? Seperti orang hanya melewati sebagian hari. Ada yang mengatakan seperti waktu duha saja kita lewati. Apa itu waktu duha? Ini sebentar mau lewat misalnya. Singkat sekali. Tidak sadar, selesai sudah. Tidak sadar selesai sudah. Singkat sekali itu hidup dunia. Dan hanya sekali kesempatan. Sementara yang singkat dan sekali ini penentu sebenarnya. Bersyukur jamaah. Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di masa, lahirkan kita di masa, wujudkan kita di muka bumi di masa,
setelah turunnya agama paling sempurna ini, agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmah. Nabiut Taubah, Nabi pembawa ajaran taubat tak tertandingi. Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Nabi yang diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bersyukur jamaah. Menjadi kaum muslimin, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya apa sebenarnya Islam itu? Apa sebenarnya Islam itu? Kita tahu ibadah kurban. Ibadah kurban. Ibadah kurban. Itu ibadah semenjak adanya ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam, tidak ada lagi setelahnya itu. Sebab tidak ada yang diizinkan dan tidak akan ada yang bisa kurban seperti itu. Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih anaknya. Anak yang paling lamanya itu ditunggu itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan sudah mulai remaja, itu paling-paling kebahagiaan orang tua anaknya membahagiakan betul. Tapi justru saat itu turun wahyu, sembelih. Si anak pun menerima dengan ketulusan. Luar biasa keadaan saat itu. Iblis dengan seluruh tentaranya dia kerahkan untuk apa? Batalkan, gagalkan, pengaruhi semuanya yang terlibat di itu. Nabi Ibrahim tidak berani. Nabi Ismail dipengaruhi, istrinya dipengaruhi. Agar supaya batal berkurang keikhlasannya, tidak. Peristiwa yang teramat dahsyat, luar biasa. Tapi kedahsyatan peristiwa sebagai hamba itu Allah ungkap dengan apa? Coba lihat diungkap dengan apa? Puncaknya apa? Saat Nabi Ismail sudah dibaringkan, Nabi Ibrahim sudah memegang pisau, sudah di leher sudah. Tinggal digerakkan. Allah ungkap dengan apa? Peristiwa dahsyat, puncak ketundukan itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sampai akhir ayat. Falamma aslama, tak kala keduanya Islam. Coba lihat Islam. Ini bahasa Quran ini. Falamma aslama, tak kala keduanya Islam. Dan Nabi Ibrahim sudah baringkan, letakkan sudah. Tinggal di sana Allah seru, kamu jujur sudah. Langsung terganti dengan sembelihan yang sangat besar. Langsung dapat pahala tak tertandingi. Semakin mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula putranya. Islam yang diungkap. Itu Islam. Berarti ada Islam. Semua Nabi dan Rasul itu ajarannya Islam namanya. Dalam makna Islam yang sebenarnya. Apa itu Islam? Dalam makna semua ajaran Nabi dan Rasul. Istislam lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini kesimpulan dari ayat dan hadits. Makna Islam pasrah betul, tunduk betul hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Maknanya kalau diurai itu, kecintaannya seluruhnya hanya kepada Allah, tidak yang lain. Harapannya hanya kepada Allah dan lainnya. Takutnya hanya kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Itu Islam. Dia murnikan semua itu hanya kepada Allah. Terus tunduk betul, merendah kepada Allah. Dia taati. Semua datang dari Allah. Tidak ada penolakan. Tidak di perbuatan, tidak di mulut, tidak di hati. Itu Islam. Tunduk dia. Allah suruh begini, iya. Melalui Nabi dan Rasulnya. Kita tahu. Terus
Yang ketiga itu keharusan Islam. Berlepas dari yang pertama apa? Syirik. Berlepas dari yang kedua apa? Beragam pelanggaran-pelanggaran yang tidak sejalan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Semua Nabi dan Rasul seperti ini ajarannya. Tapi ada Islam yang khusus. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih khusus lagi, dan itu yang paling sempurna. Itu Islam yang paling sempurna. Ajaran keikhlasan, ketauhidannya Nabi paling sempurna. Ajaran ibadahnya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala paling sempurna. Islam yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sejak terutusnya Islam ini, maka yang lainnya tertutup sudah. Tidak teranggap. Makanya Nabi menjelaskan dalam haditsnya, itu sehubungan dengan Umar. Umar datang, bawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi panggil, Umar, apa itu? Apa nuerangan itu? Anu ya Rasulullah, ini saya dapat dari teman ini, lembaran-lembaran Taurat. Umar semangat sekali, mau belajar agama, dapat yang seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi katakan, seandainya Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup di zaman kita, kata Nabi, maka tidak ada keluasan baginya kecuali harus ikut juga kepada saya. Sebab satu-satunya Nabi yang diutus, itu sejak terutusnya, maka semua syariat harus tunduk kepada syariat itu. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya, masing-masing punya syariat. Kadang satu zaman. Masing-masing punya wahyu. Sesuai dengan kaumnya. Kalau Islam sempurna untuk semua kaum, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, Islam cocok. Paling baik, paling sempurna. Ini Islam dalam makna umum. Yang lebih khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi katakan, tidak ada keluasan. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Sebagai apa? Sebagai Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul, dia hidupkan kembali Injil? Tidak. Beliau datang sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam artian apa? Mewujudkan syariat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau salat. Beliau melakukan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadits yang sahih, saat turunnya Nabi Isa, kaum muslimin mau salat subuh. Kaum muslimin yang punya ilmu langsung tahu ini Nabi Isa. Dipersilahkan jadi imam, Nabi Isa tidak. Imamnya kaum muslimin yang tetap jadi imam. Lihat bagaimana kehebatan ini, Islam ini. Umat-umat terdahulu jamaah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits perumpamaan itu. Mau apa? Mau apa umat terdahulu? Mau cemburu dia terhadap kemuliaan dalam Islam. Inilah Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Tinggal kita jujur. Jujur apa? Pelajari, yakini, amalkan, dakwahkan, sabar di atasnya sampai malakul maut dalam menjemput. Jangan jauh-jauh, untuk diri kita dulu, untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita. Kalau kita bos, untuk di bawah kita. Kalau kita komandan, untuk di bawah kita. Kalau kita pemimpin, untuk di bawah kita. Kalau kita di atas, untuk yang di bawah kita. Ingat juga itu tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kalian itu punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban apa? Islam ini. Awalnya di mana pertanggungjawaban itu? Di alam barzakh.
akan datang pertanyaan, siapa yang kamu sembah? Apa agamamu? Siapa nabimu? Marrabbuk, madinuk, wa man nabiyyuk. Woi, kalau bukan Islam hancur. Sebelum kehancuran di negeri akhirat. Kengerian jamaah. Tidak ada jalan kecuali hanya dengan kemuliaan Islam. Dan harus jujur di atas Islam. Harus jujur di atas Islam. Untuk memahamkan sedikit tentang Islam ini, Nabi SAW membuat perumpamaan. Lihat jelasnya perumpamaan Nabi. Iya, kata Nabi, perumpamaan Islam itu seperti apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Di awal masuk jalan, ada orang yang memanggil, anni oloangai, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Ada yang memanggil, masuk. Artinya apa? Kalau tidak lewat panggilan orang itu, tidak akan bisa masuk. Harus lewat itu. Baru bisa masuk ke jalan itu. Terus, jalan yang lurus ini, tidak bengkok, punya pagar. Pagar. Artinya apa? Kalau orang sudah masuk di jalan yang lurus, orang terjaga itu. Coba lihat, jalan lurus, sudah lurus saja, dipagar lagi, enaknya itu jalan. Tapi pagar itu sekaligus batas. Jadi orang bisa keluar dari jalan, hati-hati. Apalagi apa? Pagar-pagar itu punya pintu-pintu. Dan pintunya hanya ditutup tirai saja. Terbuka bebas, bukan terkunci pintunya. Pintu-pintu. Dalam hadits yang lain Nabi sebutkan jalan-jalan di kiri kanan ini, setiap jalan ada syaitan yang mengajaknya. Supaya orang keluar dari jalan yang lurus. Banyak sekali jalan ini. Di kiri kanan ini. Supaya orang keluar dari jalan yang lurus. Terus, di atas jalan, kalau kita mirip rambu-rambu. Di atas jalan, ada yang berteriak. Ketika ada orang yang mau keluar, diteriaki, hati-hati, suluk kok bahaya tuh. Diteriaki. Jalan ini sampai kemana? Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, seperti inilah Islam. Nabi jelaskan. Jalan yang lurus itu Islam. Kiri kanannya hududullah. Batasan halal haram. Artinya lewat itu pasti celaka, pasti haram, pasti sesat, pasti menyimpan. Ada batasan. Ada batasan. Pintu masuk, siapa yang panggil? Kata Nabi, kitabullah, kitab Allah. Di atas yang memberi peringatan, wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Wa'idullah, pengingat dari Allah, malaikat. Pengingat dari Allah pada hati setiap muslim. Siapapun yang Islam, ada itu yang menegur-negur itu. Seperti itulah hakikat hidup sebagai seorang muslim. Jadi apa? Mau muslim apa? Harus tahu jalan yang lurus. Mau tahu jalan yang lurus, harus melalui pintu. Pintunya apa? Hanya satu. Harus melalui kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah melingkup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari itu bukan jalan yang lurus. Kalau sudah masuk jalan yang lurus, jangan merasa aman. Sebab ada hati-hati. Ada bahaya di kiri kanan. Ada bahaya di kiri kanan. Waspadai. Perlu ilmu betul. Masuk jalan yang lurus, perlu ilmu. Masuk jalan lurus, perlu ilmu. Terus minta, perlu hidayah terus. Supaya apa? Semakin jauh kita melangkah, itu apa yang di kiri kanan bisa semakin mematikan. Bisa semakin mematikan ajakan-ajakannya. Wih, bahaya. Wih, singka tahu. Iya. Singgah dulu, mau duduk-duduk. Kan perjalanan perlu istirahat. Istirahat di situ, ternyata dekat pintu. Macam-macam di situ. Ada pintu syubhat, ada pintu syahwat, pintu syubhat macam-macam, pintu syahwat macam-macam, pintu kelalaian terhadap akhirat, pintu ketertarikan, keterikatan, terfitnah dengan dunia.
Oh, macam-macam ini, pintu kekuasaan, pintu wanita, pintu ini. Bisa orang menyimpang. Pintu-pintu ini, ada yang sekedar dilihat saja, langsung orang sudah terhipnotis. Tidak sadar sudah menyimpang. Apalagi kalau sudah berbicara, apalagi sudah bersentuhan, apalagi kalau sudah bergaul. Ayo sudah. Keluar bahaya sudah. Pasti keluar, kalau keluar, keluar. Kalau keluar pasti tidak akan sampai itu. Jadi sudah masuk saja, itu perlu hidayah terus menerus. Sebab kata Nabi, likulli sabil syaitan yad'u ilaiha. Setiap jalan-jalan yang menyimpang ini, ada syaitan yang mengajaknya. Alhamdulillah, ada wa'idullah. Ada yang mengingatkan kita di dalam hati. Ada malaikat yang mengingatkan, hati-hati, diingatkan kita. Kalau peringatannya mereka ketemu dengan apa? Ilmu yang teryakini, ketemu. Jadi kekuatan, selamat, lurus. Bahaya ini, bahaya. Terus. Ditambah lagi, kalau orang di jalan apa lagi? Kan, walaupun orang sama-sama jalan, kan lebih enak kalau lebih cepat. Ada orang di jalan yang lurus, tapi jalan kaki. Ada orang jalan lurus, naik sepeda. Ada orang di jalan lurus, naik mobil. Walaupun campur dorong. Tapi lebih cepat daripada sepeda. Ada yang jalan lurus, naik mobil. Ada yang naik pesawat. Nabi menggambarkan hasilnya. Nabi menggambarkan hasilnya di akhirat. Saat orang melintasi jalan yang lurus untuk masuk ke surga, di bawahnya neraka, sangat tajam. Ada yang melintasi seperti orang yang berlari kencang. Ada yang melintasinya seperti angin, cepat. Ada yang melintasinya secepat kilat, sekejap mata, secepat kilat. Bagaimana orang melintasi di akhirat adalah bagaimana kondisi dia berada di atas jalan yang lurus di dunia. Jalan yang lurus itulah Islam, jamaah. Jadi gimana berislam? Sesuai dengan perumpamaan ini. Masuknya harus di atas, harus betul, di atas Quran dan Sunnah. Masuk di dalam sudah, jadi pintu masuk jelas di atas Quran dan Sunnah. Masuk di dalam, perhebat Quran dan Sunnah. Supaya kita tahu batasan ini. Di mana batasannya? Perhebat lagi Quran dan Sunnah. Supaya apa? Kita bisa selamat dari rayuan-rayuan, perdayaan-perdayaan. Perhebat lagi Quran dan Sunnahnya, perhebat lagi hidayahnya, supaya semakin nyaman, semakin kuat, semakin kencang, semakin mantap, semakin cepat, semakin perhebat lagi terus. Intinya dalam berislam kembali kepada berapa hidayah Allah kepada kita. Berapa hidayah Allah kepada kita. Kalau dapat hidayah, dia tahu jalannya lurus. Dapat hidayah, mantap di atas jalan lurus. Dapat hidayah, selamat dari ini. Dapat hidayah, kalaupun masuk pintu, dapat hidayah, itu keluar lagi. Bisa kembali. Terbuka pintu-pintu taubat. Tetap terbuka pintu taubat. Selama masih hidup, tetap terbuka pintu taubat. Kembali. Dapat hidayah, semakin hebat di atas jalan lurus. Hidayah jamaah. Dan menariknya Islam, hanya dalam Islam. Hidayah itu dijamin kita dapat. Selama kita baca ihdinas siratal mustaqim. Di mana itu doa? Ayo, ihdinas siratal mustaqim, di mana itu doa? Surat Al-Fatihah. Yang wajib dibaca setiap solat. Solat 5 waktu saja minimal 17 kali. Belum lagi solat sunnahnya. Ini suratul Fatihah, satu-satunya surah. Tidak pernah diturunkan dalam kitab manapun. Dan ketika turun dengan apa? Malaikat. Nabi SAW, ini salah satu kedahsyatan surah ini. Nabi duduk bersama Jibril di dunia. Duduk bersama Jibril di dunia. Hadisnya sahih. Duduk bersama Jibril di dunia. Terdengar apa? Pintu. Suara pintu. Suara pintu. Terdengar suara pintu. Terbuka. Kata Jibril, Nabi dengar. Lihat, dengar itu. Ini pintu di langit. Tidak pernah terbuka kecuali hanya hari ini. Turun malaikat. Kata Jibril, ini malaikat yang turun.
malaikat tidak pernah turun kecuali hanya hari ini. Turun apa? Ke majelisnya Nabi dan Jibril, memberi salam kepada Nabi, memberitakan absyir binurain. Muhammad, sambut hadiah besar, sambut kemuliaan besar ini. Kamu dapat 2 cahaya. Tidak pernah seorang pun diberi sebelummu 2 cahaya ini. Kemudian malaikat itu menegaskan, lam taqra bihima harfan illa utitah. Kamu tidak baca satu pun kalimat di dalamnya kecuali pasti kamu diberi. Apa itu 2 cahaya? Suratul Fatihah dan akhir suratul Baqarah. Yang dibaca imam kita tadi, rakaat pertama, hafizahullah. Iya, rakaat pertama. Rakaat kedua, ayo lupa nih. Gitu salat kita. Salat orang mengigo banyak-banyak. Amanah Rasulullah. Banyaknya doa itu. Banyaknya itu, setiap doa di situ. Faghfir lana warhamna wa'fu an. Itu sudah dikabulkan. Kalau suratul Fatihah, ihdina. Bahkan untuk suratul Fatihah ada hadis khusus. Setiap hamba baca alhamdulillahirabbil, Allah jawab, baca ini, baca ini. Ketika hamba baca ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab dengan apa? Walil abdi ma sa'al. Untuk hamba apa yang dia minta. Untuk hamba apa yang dia minta. Doa hidayah jamaah. Dan ini ilmu terakhir yang kami ingatkan diri kami dan kepada jamaah di pertemuan singkat ini. Doa. Semuanya kembali kepada berapa hidayah Allah. Orang bisa ke masjid, hidayah. Orang bisa bersedekah, hidayah. Orang bisa paham, hidayah. Orang bisa semakin khusyuk, hidayah. Semuanya hidayah. Dan alhamdulillah turun surah terhebat dengan ayat tak tertandingi ini. Doa. Setiap diminta, pasti kita dapat. Ayo manfaatkan betul itu. Tapi demikian masalah kita di situ. Semoga Allah terus perbaiki kita. Ingatkan kita. Banyak-banyak kita kalau baca ihdinas siratal mustaqim, lupa berdoa. Dia baca tapi tidak berdoa. Amin. Sanak gegeren amin. Apalagi kalau kles sama Pak Amin. Dia sebut amin. Langsung teringat Pak Amin musuhnya. Misalnya. Sudah lebih tidak jelas lagi aminnya. Coba jamaah, fokus. Ini satu cara besar beragama. Fokus dalam baca suratul Fatihah. Apalagi dalam sholat. Mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, alhamdulillahirabbil alamin. Fokus di situ. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru masuk ke doanya. Ihdina, minta betul. Bagaimana orang minta? Bagaimana orang minta? Minta merendah. Aku kodong-kodongi tahu. Kalau orang minta itu merendah, tunduk. Saya kodong, saya kodong. Minta kepada Allah harus lebih merendah. Harus lebih merendah, jemaah. Harus lebih merendah kita, lebih mengharap. Dan harus yakin Allah terima. Terus minta, berapapun hidayah Allah sudah beri kepada kita, minta lagi. Sebab kita perlu hidayah. Syaitan tidak akan biarkan kita selamat. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kita perlu hidayah, penjagaan terus sampai malakul maut datang menjemput. Tidak ada jaminan, jemaah. Bagaimanapun baiknya kita saat ini, tidak ada jaminan. Yang menjadi penentu adalah akhir. Kita sampai di finish atau tidak. Itu yang jadi penentu. Dan hidayah yang menjadi penentu. Sampai di finishnya cepat atau tidak. Hidayah yang menjadi penentu. Cepat tidaknya berapa yang didapat. Hidayah jadi penentu. Kan itu fokus, minta hidayah, minta hidayah, minta hidayah. Dan alhamdulillah doa dapat hidayah.
itu diabadikan dalam Quran sebagai anugerah besar untuk kaum muslimin, tidak diberi kepada yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita di atas agamanya, di atas keislaman, di atas kemuliaan yang tak tertandingi ini. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ghafir lana warhamna wa'afina wahdina warhamna wajburna warfa'na. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada imam kita, pengurus, ketua pembangunan atas kesempatan yang diberi, dan secara istimewa kepada para jamaah, orang-orang tua kami di sini, dan kepada panitia atas kesempatan dan upaya ini. Semoga Allah menjadikannya sebagai pahala yang berlimpah, yang membahagiakan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.